Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, insyaallah mukminin wal mukminat, arsyadani wa iyyakumullah. Di malam hari ini sama-sama kita sampaikan ucapan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak kita semua, ayo kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian juga kita menghaturkan salam beserta salawat kita untuk kekasih Allah dan juga kekasih kita bersama-sama sebagai umat yang pandai berterima kasih. Mari semuanya kita bersalawat buat beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa kali sebagai tanda pengakuan dari Allah tentang makhluknya dengan sebutan abdun. Abdun itu mufrad, jamaknya adalah ibad. Artinya adalah hamba. Kadang-kadang abdi, kadang-kadang ibaduna atau ibadur rahman, yang artinya adalah hambaku. Contoh,
huwallazi asra bi'abdihi. Saat Allah menyebut tentang seseorang di antara makhluk-makhluknya dengan sebutan abdun atau abdi atau abduna atau ibaduna, maka itu isyarat kepada pengakuan dari Allah, orang ini memang menurut Allah hambanya. Karena ada yang menjadi hamba hawa nafsu, ada yang menjadi hamba setan, ada yang menjadi hamba perut, ada yang menjadi hamba dunia, ya. Dan itu semua jelas tidak masuk dalam kategori hamba Allah. Maka ketika Allah memanggil dengan sebutan hamba, abdun, berarti dia dapat pengakuan dari Allah sebagai hamba. Nah, sekarang yang paling sering adalah kita sering mengaku-ngaku, tapi apakah untuk kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ada atau tidak? Sudah ada petunjuknya dalam Al-Qur'an. Tinggal melihat saja apakah standar atau barometer Allah mengakui kita sebagai hambanya itu sudah ada pada diri kita apa belum. Kalau sudah ada, selamat. Selamat. Kenapa? Berarti orang ini positif selamat. Menjelang malaikat maut akan mencabut nyawa setiap kita, apa panggilan malaikat maut kepada kita yang akan meninggal? Seandainya kita betul-betul di mata Allah hambanya, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah katakan, ayo gabunglah dengan hamba-hambaku yang telah selamat, yang sekarang ada di taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Sekarang kalian yang nyawanya akan dicabut, beruntunglah kalian. Ayo sekarang gabung, masuklah ke dalam surgaku. Jadi itu orang yang disebut dengan ibadi atau abdi atau ibaduna. Sekarang kami ulangi, tidak sedikit kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi Allah tidak akui kita sebagai hambanya. Sebab kriteria, karakteristik, barometer dan standar kita ini menurut Allah adalah hambanya tidak kita penuhi. Hanya sekedar pengakuan di bibir, hanya sekedar pernyataan di lisan, tapi syarat-syaratnya kita tidak layak, belum memenuhi syarat. Baik, selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang kita ketepikan yang ibadus syaitan atau abdus syaitan, kita ketepikan ibadul butun, ibadul dunya, ya, abdus syahwat, abdul dinar, abdul darahim. Kita ketepikan semua hamba-hamba yang lain yang bukan hamba Allah, kita ketepikan dulu. Sekarang kita fokus kepada Abdullah atau ibadullah atau ibadur rahman, kita fokus di situ. Nah, untuk Abdullah, Abdurrahman, ibadullah, ibadur rahman, di sini ada 3 level. Ada 3 level. Level terbawah disebut dengan level kaum makbuluna. Level kedua disebut dengan hamba-hamba Allah mardiyuna an. Level ketiga hamba-hamba Allah mansurun. Ya, ulangi bersama. Apa level pertama? Makbulun. Yang kedua mardiyun. Yang ketiga mansurun. Apa yang dimaksud dengan makbulun? Orang ini secara standar bahwa dia sudah masuk dalam hitungan hamba Allah, sudah checklist. Oke, dah selamat dia. Dia memang hamba Allah. Tandanya di mana? Semua perintah-perintah Allah yang wajib-wajib
Dia berjuang untuk bisa melakukannya selama dia sanggup. Dan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang haram-haram, dia pasti tinggalkan semuanya. Bukan semampunya ya. Kalau perintah baru semampunya, tapi kalau larangan tinggalkan secara total seluruhnya. Dan nggak pakai diansur-ansur, nggak pakai bertahap, total dilarang ini semua ditinggalkan. Untuk sebatas ini, sementara dia tidak punya keistimewaan yang lain, sudahlah, udah selamat dia tuh. Dia sudah masuk hamba Allah, standarnya paling bawah, makbul. Kalau di Arab, orang-orang sekolah di Arab, makbul itu adalah standar pendidikan yang paling bawah. Ibaratnya kalau dalam dunia pendidikan nilainya antara 60 ke 70 itu makbul. 70 ke 80 itu namanya jayyid, ya. Kemudian 80 ke 90 jayyid jiddan. 90 ke atas mumtaz, itu ke dalam bahasa Arab. Nah, makbul itu paling bawah. Makbulun, ya istilahnya lulus lah. Masuk surga nggak dia? Insya Allah masuk surga. Masuk neraka nggak dia? Insya Allah tidak. Loh, kalau gitu apalagi? Udah cukup lah tuh. Iya, kalau memang udah merasa cukup, ya udahlah. Masuk surga udah, masuk neraka enggak, ya udah cukup, udah masuk surga. Tapi surga paling bawah, surga yang bawah-bawah. Memang kalau dihitung-hitung untuk qanaah masuk surga itu nggak cocok. Biarlah masuk surga paling bawah pun nggak ada masalah, yang penting di surga. Nggak cocok. Kalau masuk surga itu kata Rasulullah, kalau kamu memburu surga, kalau kamu mencari surga, kalau kamu meminta surga, cari yang tertinggi kata Rasulullah. Kalau kamu berdoa, masukkan hamba surga ya Allah, jangan tanggung-tanggung, masukkan aku ke surga Firdausmu ya Allah. Begitu. Jadi kita kembali. Nih yang pertama, makbulun. Silakan kembali sebutkan syarat kita menjadi hamba Allah yang standarnya makbulun. Apa itu yang pertama? Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang wajib-wajib dikerjakan, dilaksanakan tanpa penolakan, semampunya. Semua larang-larangan Allah dan Rasulnya yang haram-haram ditinggalkan secara total, spontan, nggak pakai beransur-ansur, bertahap, nggak ada gitu. Itu ya. Standar itu aja dulu, udah aman kita itu. Makbul. Tapi kalau mau levelnya yang lebih di atas itu, tentu saja beda level, beda ganjaran dari Allah, beda penilaian Allah. Level pertengahan namanya mardiyun. Ya. Apa itu mardiyun? Bapak sering dengar istilah radhiyallahu anhu tidak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Nah, ini yang radhiyallahu anhu itu adalah mardiyun, orang-orang yang dapatkan ridha Allah. Bedanya apa dengan makbulun, mardiyun ini? Bedanya di samping dia punya karakteristik makbulun secara utuh, full, dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia sangat menyukai dan sangat istiqomah dengan amalan-amalan sunat. Ini bedanya. Dan dia sangat berhati-hati menjauhi yang makruh-makruh. Di sini letak bedanya ya. Yang mardiyun nomor satu tadi, makbulun, dia semua sudah final dia. Tak mungkin ada perintah Allah yang dia tidak kerjakan. Tak mungkin ada larangan Allah dan Rasulnya yang berani dia buat. Total itu sudah. Tapi kelebihannya di mardiyun ini adalah dia mengenal apa-apa saja amalan-amalan, sifat-sifat, pekerjaan-pekerjaan yang sunnah-sunnah, dia komitmen dan dia setia melakukannya. Dan apa saja yang makruh-makruh memang dia hindari, dia jauhi, dia benci. Ini level mardiyuna'an. Orang yang selevel ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kira-kira di atas ini sudah cukup? Sudah cukup. Tapi maaf saudara-saudaraku, kalau kita hanya mengandalkan kita sampai di level ini, antum egois. Antum tidak bermanfaat wallahi. Kalau hanya sebatas ini, baru untuk diri sendiri. Pas di tengah malam pengen kita lihat dia lagi tahajud, tidak, ternyata benar dia di atas sajadah tahajud, keren. Pas kita ingin melihat dia di waktu duha sholat, tidak, kita lihat, kita intip, ternyata dia sholat duha, keren. Pas kita pengen melihat dia puasa di Senin Kamis, lihat saja hari Senin hari Kamisnya, ternyata dia puasa, mantap. Pas kita kepengen melihat dia termasuk orang yang bersedekah, intip saja. Ketika ada jadwal-jadwal celengan dijalankan atau orang minta sedekah, dia termasuk yang namanya tertulis hamba Allah fulan umpamanya. Atau nampak oleh kita dia masukkan ke kotak, entah berapapun jumlahnya, pokoknya dia termasuk orang yang ikut terus berinfak, bersedekah. Mantap. Kalau pengen kita melihat dia termasuk orang-orang yang baca Quran, ada jam-jamnya dia punya baca Quran, ada jadwal-jadwalnya dia punya baca Quran, dan kita intip di jam itu, ternyata dia komitmen, dia tetap membaca Quran. Bahkan bisa jadi seminggu 1 kali khatam, sebulan 2-3 kali khatam, mantap. Dan seterusnya. Tapi sampai setahap ini kan baru untuk diri pribadinya baru, betul tidak? Belum ada manfaat buat Islam lagi, betul tidak? Belum ada manfaat lagi untuk manusia, betul tidak? Maka sebatas ini dia orang yang belum membuahkan hasil apa-apa untuk umat, untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Maka orang ini baru keren untuk dirinya. Lalu kalau begitu gimana? Setelah dia sampai di level kedua, seharusnya dia melonjak naik ke level tertinggi. Hamba Allah level tertinggi adalah mansurun. Siapa ini mansurun? Allah sebut mereka itu dengan sebutan, kata Rasulullah, ta'ifatun mansuratun. Ta'ifah mansurah. Mereka senantiasa tampil ke tengah-tengah umat membawa bendera dakwah. Mereka mengajak, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka senantiasa mencerdaskan umat. Mereka bergerak ke timur dan ke barat untuk mengeluarkan banyak umat Nabi Muhammad dari kegelapan kepada cahaya hidayah. Mereka tampil di dunia-dunia pendidikan Islam, dan mereka mengisi ruang-ruangan itu untuk mencetak generasi, mempersiapkan generasi. Ini level umat Nabi Muhammad dari ibadur rahman tertinggi, yaitu sampai ke tingkat mansurun. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipegangnya jadi, apa yang dikerjakannya sukses, perjuangannya senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Level tertinggi orang ini adalah para mujahidin, orang-orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir yang zalim, yang memerangi Islam, membantai umat Islam. Ternyata dia ada di baris terdepan menghadapi orang kafir macam ini. Antara satu di antara dua pilihan, dia yang menghabisi atau dia yang dihabisi. Sementara niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ini Allah pasti tolong mereka. Tapi ingat, seluruh mujahidin yang ditolong oleh Allah, sepengetahuan saya, mereka sudah mengisi penuh level 1 dan level 2. Gitu. Mereka sudah mengisi penuh level 1, level 2. Ngerti maksud saya nih? Mengerti maksud saya? Di nomor 1 sudah total, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Di nomor 2 termasuk mujahid ini yang tidak pernah ketinggalan amal-amalan sunnahnya. Ini mujahid yang akan ditolong oleh Allah tuh kayak gini tipe mujahidnya. Tipe mujahid yang selalu dibela, ditolong, dimenangkan, banyak karomah muncul di dalam dirinya, di dirinya adalah ketika dia sudah di level 1, level 2 penuh. Ya, tidak ada amalan sunat yang dia tidak kerjakan. Kalau tidak sedang angkat senjata, dia pasti sedang baca Quran. Dia sedang berzikir.
Kalau sedang tidak bertembak-tembakan, dia mungkin sedang murajaah hafalannya, mungkin dia sedang mengajar, mendidik segala macamnya. Masya Allah, orang yang semacam ini hukka alaihin nasrah, pantas saja dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini disebut dengan level para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, Bapak-bapak. Oh, sekarang bertanya kita, kalau begitu sulit dong bagi kita sampai di level yang ketiga. Kan harus perang. Kan harus perang. Lah kita mau perang kemana? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu amalan yang nilai amalan itu orang-orangnya mampu mengimbangi dan sama dengan mujahid di medan tempur, dan pasti Allah akan membersamainya, Allah akan tolong dia, yaitu orang-orang yang bergelimang timang dalam ilmu. Dia mengajar, dia belajar, dia menyebarkan ilmu, dia mendakwahkan ilmu. Orang ini sabar di atas itu, dan dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mengalah, tidak pernah mengibarkan bendera putih, tidak pernah melemah. Dia terus bangkit walaupun terjatuh berulang-ulang, tapi dia tidak pernah kapok, dia tidak pernah berhenti, dia terus bangkit mencerdaskan umat, mendidik, mengajar, mendidik, mengajar. Atau di posisi yang lain dia belajar dan terus belajar, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Ini kelompok kedua, termasuk orang yang setara nilainya mujahidin fi sabilillah. Maka mereka ini layak disebut dalam Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia nian orang ini. Tapi ingat ya, syarat baru dia dapat pertolongan Allah dalam setiap geraknya, dalam setiap perbuatannya, bila yang nomor dua tadi dia penuhkan dirinya seluruhnya. Bila yang nomor dua, di malam hari dia tahajud, di siang hari dia tepat waktu sholatnya, sholat sunat qabliyah, ba'diyah, zikir, bahkan tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, dan dia rajin berdoa, zikir pagi, zikir petang, sholat duha, dia bersedekah, dia rajin baca Quran, mengulangi hafalannya. Di luar dia sedang mengajar, maka dia sibuk belajar. Di luar dia sedang mengajar, dia sibuk mendidik, mungkin istrinya, anaknya, di samping murid-muridnya. Ini orang senantiasa ada di dalam level kedua, sementara dia berjuang di level ketiga. Maka orang yang macam ini pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Orang yang macam ini adalah level waliullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, di level waliullah ini, di level untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus berbungkuskan sabar, saudara-saudaraku. Dia harus berbungkus sabar, apalagi di akhir zaman ini. Biasanya di sebelah sini kita ada papan tulis. Hah? Sekarang sudah tak ada. Mentang-mentang udah hampir 3 tahun gak kemari, hilang papan tulisnya. Hah? Ada. Baik, biar ada tim yang fokus dengan papan tulis, selebihnya fokus kemari. Ya. Jadi saudara-saudaraku, apalagi di akhir zaman nih, di akhir zaman, mengelola pendidikan Islam, dakwah Islam, amar bil ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, coba saja lihat nasib para ulama yang bergerak di bidang dakwah. Lihat saja nasib para da'i yang hari ini menyatakan yang hak. Apa yang mereka alami? Kalau dia tidak sabar, apa yang mereka alami? Intimidasi, fitnah, kecaman, diteror, dituduh teroris, dan dimacam-macam kan. Lalu ditangkap, dipenjarakan. Ini yang mereka rasakan sekarang. Bukan hanya sekedar itu, kita juga para praktisi dakwah di lapangan, di kelas bawah. Baca. Halo? Halo? Baik, bismillah, bismillah.
Bismillah. Mungkin sambil naik papan tulisnya ke atas, ini juga satu tisu. Rasa dalam open awak gini. Tuh banyak tisu di bawah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Saudara-saudaraku, bergelut di dunia pendidikan Islam pada hari ini dahsyat sekali, Pak. Ujiannya, kenapa? Lawan kita sekarang ini dari seluruh penjuru mata angin, dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, nyerang kita, Pak. Generasi yang kita didik, kalau betul-betul tidak super ketat, kita akan kecolongan, dan sangat mudah kecolongannya. Melalui handphone saja sudah cukup untuk menghentikan perjuangan kita yang 24 jam bersama santri, dapat saja di tangan santri. Sebentar aja handphone itu bisa merusak kerja kita yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebentar aja di tangan santri HP itu, jadilah bisa dia rusak itu. Ini lawan kita sekarang. Apalagi setelah serangan COVID. Ini COVID setelah datang, apa yang terjadi? Generasi kita dipaksa untuk berinteraksi dengan handphone. Sebelumnya manut, taat, patuh pada orang tuanya, sangat menjaga, dan orang tuanya sangat-sangat mengantisipasi anak-anaknya jangan bergaul dan terpengaruh oleh handphone, tapi dipaksa oleh keadaan atas nama belajar dengan sistem daring, ya, online. Mau tak mau si anak diberikan handphone. Mau tak mau anak mulai mengenal apa yang selama ini dikhawatirkan orang tuanya, dan orang tuanya tak sepenuhnya mampu mendampingi anak. Tak bisa. Dan untuk mengawal dan mengawasi ini, saya jamin orang tuanya takkan mampu utuh. Lalu yang bisa melakukan itu utuh siapa? Hanya pondok pesantren lah yang mampu melakukan secara utuh. Digrebek, pas mau masuk diperiksa semua isi tasnya, diperiksa seluruh badannya, diincar, diintai, dikasih CCTV. Siapa yang ketahuan pegang HP, ada sidang khusus yang berat, diberikan sanksi kepada anak yang membawa HP. Sudahlah, itu masih saja bablas 1-2 dan seterusnya. Saudaraku yang kami cintai, itu kenapa? Karena akan berpengaruh. Bila anak kita menghafal Quran, hafalannya akan hancur itu. Bila anak kita menghafal hadis, hadisnya akan kabur. Bila anak kita belajar, barokahnya hilang, sebab dia sudah menonton yang haram untuk dia lihat, dan itu sulit menghapusnya. Kalau menghapus kotoran di papan tulis, menghapus kotoran yang ada di cermin, di kaca, gampang. Tapi yang ada di ingatan gimana caranya? Sekali dia dilihat, ngerekam. Dan itu bukan masalah kecil, saudaraku. Saya melihat pada hari ini ujian yang dialami oleh orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah melalui dunia pendidikan memang ujian yang bertubi-tubi, berlapis-lapis. Bismillah. Jadi ini adalah taifah maqbulah atau maqbulun, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang diterima. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah mardiyun,
orang-orang yang diridhoi. Dan yang ketiga adalah mansurun, ya, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti dari sini dulu untuk bisa sampai kemari. Dari sini dulu baru kemari. Setelah 1, 2 terpenuhi, maka tergantung kalau dia mau gabung agar dia ditolong oleh Allah, agar dia layak menjadi waliullah, ya. Syaratnya nomor 1 dan nomor 2 dia udah full di sini. Memang dia pelaku makbulun dan mardiyun, lalu dia masuk ke mansurun. Mansurun ini yang bisa dipegangnya adalah 1, jihad angkat senjata lawan orang kafir di medan tempur, atau yang kedua jihad melalui dunia ilmu, ya, dunia ilmu, pendidikan. Di sini tugasnya dan peranannya sangat signifikan dalam rangka menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini sama kata Rasulullah, sama jihad di atas, jihad angkat senjata, jihad dengan makna qital, ya, dengan yang di bawah ini sama. Sampai-sampai Allah berfirman, tak boleh semuanya pergi jihad ke medan tempur, harus disisakan sebagian orang khusus belajar, supaya mereka selalu punya stok untuk ada orang-orang alim yang akan terus mendidik dan mengajar. Lalu Rasulullah berkata, orang yang pergi berjihad di jalan Allah, orang yang pergi menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, sama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai ke tingkat ini mesti gabung. Harus gabung kita. Kalau di sini kita nggak bisa, ya sudah, ikhlas kita dulu sementara. Tapi ternyata pintu ini dimanapun bisa kita gabung. Saya mau masuk, sebagai apa ente? Terserah. Disuruh ngajar, oke. Disuruh sebagai satpam di sebuah sekolah Islam, siap. Disuruh sebagai TU, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, atau sebagai bagian kesantrian, sebagainya, siap. Pokoknya saya mau gabung, biar nilai saya sama dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ditolong, orang ini mesti hebat ibadah-ibadah sunatnya. Agar ditolong, kalau enggak, dia dari sini amalan-amalan wajib dia kerjakan, amalan yang haram dia tinggalkan, langsung loncat kemari. Amalan sunatnya hampa, amalan sunatnya sepi, maka dia akan lelah sendirian, gak karu-karuan. Kok saya udah berjuang untuk agama Allah, saya udah tolong agama Allah, kok Allah gak tolong saya, ya? Kenapa Allah gak nolong saya? Jawabannya, ente belum memenuhi syarat untuk ditolong. Kalau ente mau ditolong, ente harus hebat ibadah sunatnya. Tahajud ente harus keren tiap malam. Duha ente harus terdaftar tiap hari, ente terdaftar di langit sebagai pelaku duha. Puasa Senin Kamis ente kerjakan tidak? Kalau ente tidak kerjakan, ente akan babak belur di sini dan Allah tidak tolong. Bukan berarti kita tidak berpahala, ya. Saya kan udah ikhlas ngajar, bagus. Ente berpahala karena ente ikhlas, tapi ente tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ente belum memenuhi syarat. Yang dua ini harus. Jadi dai, kalau mau kata-katanya lekas berpengaruh pada orang, kalau mau kata-katanya menjadi asbab turunnya hidayah, dai tersebut udah bagus, itu dia dai, tetapi dia harus sebagai seorang manusia yang padat dengan amalan-amalan sunnah. Ada orang retorikanya yang tidak seberapa, tapi kalau dia ngomong orang tersentuh. Kalau dia ngomong orang dapat hidayah. Kalau dia ngomong orang bisa nangis. Dia tidak hebat, dia tidak orator, ya. Ada orang yang gelegar, sepertinya dia adalah Soekarno abad sekarang. Tapi ternyata orang tidak berubah-berubah. Orang gitu-gitu aja. Ternyata dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sepi dari amalan-amalan sunnah. Lalu yang makruh-makruh baginya masih santai aja. Makruh perbuatan, makruh sifat, makruh makanan, santai saja bagi dia mengerjakannya. Orang macam ini mab'uduna au mub'adun an nusratillah. Orang macam ini akan terjauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum yang mahasiswa, kita nuntut ilmu, kan masih masuk dalam bab ini nih. Kita nuntut ilmu, sebagaimana orang mengajarkan ilmu dan sebagainya. Kita nuntut ilmu, kenapa susah banget hafal ya? Kenapa saya susah banget ingat ya? Sebentar belajar lupa, sebentar ingat murajaah lupa lagi. Kenapa ya? Jawabannya, seberapa antum sudah memenuhi level yang mardiyun ini. Itu jawabannya. Makin menjauhkan diri kita dari yang makruh-makruh, makin banyak kita mengamalkan amalan sunat, Allah angkat orang ini sebagai orang yang Allah cintai.
Apakah ini tidak dicintai oleh Allah? Sudah, ini udah dicintai oleh Allah. Ini udah dicintai oleh Allah. Tapi kalau ini dicintai plus ditolong oleh Allah. Kalau ini bagaimana? Allah baru mengangkatnya sebagai hambanya. Baru diangkat sebagai hambanya. Kalau ini hambanya sekaligus Allah cintai dia. Kalau ini hambanya Allah cintai dia dan Allah tolong dia. Begitu ya? Paham sampai di sini? Jadi antum yang bergerak di bidang apa kira-kira antara 1 dengan 2 ini? Di mana saja antum? Kalau ini kayaknya sekarang belum. Karena sulit dan memang nggak ada, dan jangan cari-cari gara-gara. Untuk yang nomor 1 ini belum. Berarti kita di sini. Dan peluang ini ada. Macam di Rengat ada, di Belilas ada, di Air Molek ada, di Batang Peranap ada, merapat ke sana. Oh nggak ada, buat. Oh nggak sanggup buat, gabung dengan yang sudah ada. Apa susahnya? Tapi wajib di situ sami'na wa ata'na. Ya. Jadi begitu, saudaraku. Kita kembali kepada topik yang ada di sini. Di sini apa yang paling dibutuhkan di sini? Yang paling dibutuhkan adalah as-sabru. As-sabru. Sabar. Sabar. Sebagaimana di sini juga dituntut sabar, Pak. Sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunat, sabar dalam puasa, sabar dalam infak sedekah, sabar dalam baca Quran, sabar dalam murajaah hafalan, sabar kita dalam zikir, sabar kita dalam mengerjakan semua yang sunnah-sunnah. Tapi ketika sampai di sini, sabarnya berlapis-lapis, plus-plus. Sabarnya plus-plus. Apalagi di zaman sekarang, dahsyat kita dituntut sabar. Saya ngelola pendidikan sekarang sejak tahun 2016. Padahal kita buka pendidikan itu sejak 2004 ya. Nah sejak 2016 saya sudah mulai memberanikan diri untuk agak mencemplungi. Tapi sejak 2019 saya betul-betul 2/3 tubuh saya, hati saya, pikiran saya sudah masuk. Sekarang 100% jiwa, raga, hati, pikiran, waktu saya sudah masuk ke dunia pendidikan. Baru terasa Pak, betapa pendidikan ini hampir-hampir sama dengan jihad. Kita berpikir siang malam, kita gelisah, kita menangis, kita khawatir melihat anak-anak, melihat gerak-gerik anak-anak yang mencurigakan, kita awasi. Hampir-hampir kita tidak lagi memiliki kenyamanan untuk tidur karena kita siaga nih, kayak orang mujahid di medan tempur. Kita siaga, sedang ngapain anak-anak nih? Kok ada teriakan di atas? Kita siap, selalu siap. Ada sesuatu cepat diatasi. Allah. Karena satu saja anak buat maksiat berpengaruh bagi satu pondok pesantren. Satu saja guru lalai akan berpengaruh kepada kebaikan dan keberkahan. Dan musibah, masalah bertubi-tubi, berlapis-lapis. Ini saya tinggalkan pesan ya sama teman-teman yang di sini. Kita udah mulai nih, maka ujian yang mengelola pondok pesantren hebatnya nggak kepalangan ujian itu. Antum memasuki ma'rakatul jihad, ya. Antum memasuki ma'rakatul jihad, medan tempur. Ketika sudah dibuka, santri masuk, setan-setan terjahat di tengah laut sana dikirim kemari. Setan-setan terhebat, terkuat, terbiadab dikirim kemari, mengobrak-abrik perjuangan antum untuk mencetak generasi mujahid, mencetak generasi calon-calon pemimpin yang gemerlap, yang cemerlang ke depan. Mereka akan datangkan setan-setan yang sangat hebat. Lihat saja nanti. Kecuali kalau antum mengambil usia tamat SMA, agak lebih ringan resikonya. Masalahnya sekarang yang akan masuk tingkat SMP itu adalah level anak-anak kader-kader kita sekarang ini ya. Yang baru-baru saja berumah tangga 10 tahun yang lalu udah punya anak, sekarang masuk tingkat SMP. Itu yang kita terima. Kelas 2, kelas 3 nakalnya antu bilau perangainya. Ini yang menjadikan ujian itu semakin banyak. Ditambah dengan guru-guru. Masalah nanti dengan warga, dengan masyarakat. Masalah nanti dengan masalah keuangan, dengan masalah fasilitas, masalah saja semua. Kalau tidak siap-siap nyali di sini, kita benar-benar akan bonyok bengek, ya. Bisa-bisa mati sebelah badan kita. Tapi kalau dia bertekad untuk sabar, berazam dia, ya, berazam dia untuk tegar, sabar, seberapapun saya tidak mau tumbang. Nah, masalahnya sekarang, sabar itu ada panduannya. Macam apa yang sabar? Apa arti sabar itu? Apa arti sabar? Secara bahasa saja dulu, apa arti sabar?
Menahan diri. Sabar itu artinya adalah bertahan. Itu artinya sabar, bertahan. As-sabru al-imsaku. Kan gitu kan? Oke. Sekarang silakan buka Al-Quran. Ini kita mau uraikan sabar menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Ali Imran. Ali Imran ayat 146. 146 147. 146 aja kita fokus di sini. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ini yang kita khutbahkan dari Jumat kemarin di Masjid Jami, ya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Begini yang pertama. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Lima asabahum fi sabilillah. Ini dulu yang pertama. Baru yang kedua, wa ma dha'ufu. Wa ma dha'ufu. Yang ketiga, wa mastakanu. Wa mastakanu. Ya. Baru Allah tutup dengan wallahu yuhibbus. Ini. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Jadi yang sabar itu kalau di atas yang layak untuk dapat cinta Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Jadi untuk menjadi mansurun yang dicintai oleh Allah, dipastikan Allah tolong, dia harus sabar. Sebentar aja dapat ujian langsung tumbang, lalu nggak bangkit-bangkit lagi. Lah itu bukan orang yang layak ditolong. Orang yang layak ditolong itu tumbang dia, tapi dia berusaha bangkit kembali, dihantam lagi, dia bangkit lagi. Lah itu orang yang sabar. Baru yang macam itu yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat yang pertama, fama wahanu. Wahanu. Fi sabi lima asabun fi sabilillah. Apapun yang menimpa mereka dalam rangka memperjuangkan agama Allah, apakah di bidang jihad perang atau di bidang ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu dan sebagainya, mereka tidak menjadi wahan saat mereka mendapatkan ujian di jalan Allah itu. Apa arti wahan? Apa arti wahan? Yang pertama, hubbud dunya, ya, tidak tergiur oleh dunia. Hubbud dunya, ya, oleh dunia, ditawarkan jabatan yang mentereng lainnya. Antum umpamanya antum nanti tamat dari Sudan, pulang ke Indonesia, tahu-tahu ditawarkan jabatan, ditawarkan posisi, lalu antum tinggalkan kawan-kawan yang sedang bertunggang tunggi untuk berjuang di dunia pendidikan di sini. Antum sudah dapat posisi yang mewah di dalam kantor dengan dasi. Ternyata antum manut, maka antum gugur, ya. Tapi ternyata antum mengatakan tidak. Ini bukan angkat-angkat diri, ya. Hamba Allah yang sedang bicara ini dulu posisinya sebagai manajer HRD, baru pulang dari waktu masih di Libya. Ada seorang pengusaha yang memiliki cabang perusahaannya di berbagai negara, besi baja. Saya masih ingat nama beliau, Bapak Effendi. Beliau telepon saya, waktu itu saya masih di Tripoli, Libya. Zul, Anda jangan pulang. Saya sudah selesai S1, ya. Anda jangan pulang. Kenapa, Pak? Kami berharap Anda bisa memegang perwakilan perusahaan kami untuk di negara Libya. Saya katakan saya nggak punya keahlian di situ, Pak. Dan saya memang tidak punya keinginan di situ. Kata beliau, kami akan didik Anda. 6 bulan saja Anda akan mampu memimpin di sana. Saya katakan tidak. Tetap saya pulang. Itu godaan pertama loh, ya. Wahan. Apakah saya akan mundur? Apakah saya akan menjadi pelayan dunia? Apakah saya akan menjadi pemburu dunia? Ditawarin itu duluan. Sampai di Indonesia, lain lagi pihak yang menawarkan pada saya. Ini ada perusahaan ekspor impor. Anda sebagai manajer HRD di sini. Didudukkan di sebuah kantor. Kerja saya hanya melototin layar komputer. Nggak ada lagi mau suruh orang segala macamnya, kantong tebal. Itu di Pancoran, Kalibata.
Apakah saya akan larut di sini? Saya katakan pada bapak itu, ya, terima kasih Pak atas segala kebaikannya. Batin saya menjerit, ilmu saya memberontak. Saya wajib menyampaikan pada umat, saya wajib mencerdaskan umat, bukan di sini bidang saya. Anda mau kemana? Saya mau ke Sumatera Barat. Mau ngapain? Mau mendirikan pendidikan Islam atau pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren di Sukabumi, sudah ada rumahnya, sudah ada tanahnya, sudah ada ini. Di sana saja. Saya katakan saya mau ke Sumatera Barat. Sampai balik ke Sumatera Barat, di callingnya teman-temannya yang sukses-sukses di Sumbar. Ini adalah anak saya, tolong bantu. Disambut lagi oleh perusahaan, diletakkan lagi di tempat yang empuk. Saya berkali-kali mengalami ujian yang seperti ini ya, untuk dunia, supaya saya sibuk dengan dunia. Alhamdulillah sebatas itu saya berani mengatakan tidak. Alhamdulillah saya lepas. Lalu saya tinggal di rumah yang sebelumnya mewah, balincik-lincian itu rumah itu jauh rumah dinas wali kota di Bukit Tinggi, di apa nama itu? Di Bukit Tinggi, rumah mewah. Saya tinggalkan itu, pindah ke Payakumbuh. Di Payakumbuh kami tinggal di pavilion. Tinggal di pavilion. Yang saya punya cuma satu lemari butut, satu kasur tua, kasur kapas tua, dan beberapa perangkat dapur. Cuma itu yang kami punya. Sementara bawa istri, bawa satu anak, tinggalkan semua rayuan dunia, kemudian hidup bersahaja, memulai dari nol. Memulai dari nol. Saudaraku yang kami muliakan, fama wahanu lima asabahum. Mungkin antum posisinya mana Rustam mana Rustam? Rustam mana dia? Orang no. Oh, di bawah. Di bawah itu ibu-ibu. Wah, ini umpamanya beliau ini kepala SMP tahfiz Quran kita, ya kan? Bukan umpama, memang asli. Itu posisinya sekarang. Sekarang beliau diangkat menjadi komisaris sebuah perusahaan. Diminta jadi komisaris dan meninggalkan kerjaannya. Apa kata beliau? Terima kasih Pak atas segala penghargaan yang Bapak niatkan untuk saya. Saya sudah menikmati di sini. Ini namanya tidak tergiur. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ya. Terus apa arti wahan yang kedua? Apa arti wahan yang kedua? Yang kedua adalah karahiyatul maut. Tidak gentar ditakut-takuti, diancam. Tidak gentar ditakut-takuti, diancam. Tidak gentar tidak gentar ditakuti, diancam. Dalam rangka dakwah diancam dia. Dan ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diiming-iming dengan harta, Nabi menolak, lalu diancam, tak bunuh ente. Ya. Ini dialami oleh para aktivis-aktivis dan para ulama-ulama, para da'i-da'i. Mereka tidak takut dengan ancaman. Setelah mereka tidak berhasil diumbuk-umbuk dengan fulus, dengan jabatan, dengan posisi, dengan dunia, bahkan dengan wanita, gagal, maka mereka ditekan, mereka diteror, mereka diancam. Fama wahanu lima ashabahum fi sabilillah. Mereka tidak mundur, mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Silakan ente mau pindahkan saya, turunkan jabatan saya, ente mau pecat saya, silakan, apa yang mau ente buat. Bahkan ente mau tembak dor kepala saya tidak akan meninggalkan urusan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dengan rayuan tak mempan, akhirnya diancam, silakan. Ibarat Allah, ini yang disebut dengan sabar itu. Dia sabar, bertahan. Ya, ini yang sabar. Yang pertama adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Yang kedua wama dha'ufu. Mereka tidak menjadi lemah, ya. Tidak menjadi lemah. Kawan-kawan saya udah pada bubar. Organisasi saya sudah dibubarin. Orang-orang sudah pada ninggalin medan dakwah ini. Tinggal saya sendirian. Udah, orang yang macam ini, sabarnya macam ini, dan Allah pasti akan berpihak kepadanya. Pada klimaksnya Allah akan tolong dia. Selama dia berazam untuk sabar, dia pasti akan menang. Allah pasti akan tolong dia. Syaratnya dia tidak melemah. Tidak melemah, walaupun seorang diri, dia tetap bangkit kembali. Tidak melemah, ya. Dan yang terakhir, wa mastakanu. Apa arti wa mastakanu? Tidak mau menyerah. Tidak menyerah.
Akhirnya ya sudahlah, kayaknya ngelola pesantren ini berat sekali. Udahlah, pesantren ini kita robah saja menjadi sekolah umum, menjadi SMP standar biasalah, demi bisa banyak santri masuk, murid-murid masuk, kan fulusnya lumayan tuh. Kayaknya ini terlalu berat ini kalau mengelola pesantren ini. Ya macam-macam gini. Akhirnya dia nyerah, ngibarin bendera putih, ya. Orang yang berjuang, orang yang berjihad, Taifah Mansurah, pantang dia menyerah itu. Pantang dia menyerah. Baginya akhir daripada perjuangannya, akhir daripada debutnya, akhir daripada jihad dakwahnya adalah malaikat maut mencabut nyawanya, pisah dari badan, baru stop. Baru stop. Saya ngomong kayak gini karena saya langsung merasakan, Pak. Merasakan, sangat merasakan, sangat merasakan. Tak usahlah saya cerita satu-satu. Betapa terasa betul memegang dunia pendidikan ini langsung. Memang tidak gampang kaum muslimin. Orang dengar di luar enak-enak saja. Oh, si Buya Uzma, dia punya pesantren, dia juga ikut ngajar. Enak banget kedengarannya gitu. Buya, kalau memang Buya sesulit itu, kenapa Buya makin gemuk? Ya takdir aja kayak gini. Makan sedikit juga gemuk, makan banyak juga gemuk. Bagus makan banyak. Hadirin yang kami muliakan, saudaraku yang kami sayangi, kami cintai. Jadi gini ya, ini dia level hamba-hamba Allah. Untuk yang terakhir, agar Allah turunkan pertolongan kepadanya, wajib sabar. Standar sabarnya seperti yang Allah firmankan surah Al Imran ayat 146. Cukup untuk pengajian kita, cukup sampai di sini. 1 jam jadilah. Hampir 3 tahun kita jumpa, kenapa nggak 3 jam saja kita malam ini? Masalahnya bukan banyak atau sedikitnya. Yang sedikit kok leta karajo Anda. Itu dulu yang saya tanya. Yang sedikit ini leta paci enggak? Ini sahabatku yang bukan dari Minang paham? Paham ya, alhamdulillah. Yang sedikit ini kepegang tidak? Keamalin apa tidak? Yang sedikit ini buat apa? Banyak tapi berserakan di jalan. Pengajiannya hebat malam tadi. Apa tuh? Hebat lah pokoknya. Dah ya. Di sini saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang di bawah, ayo cerdas. Cerdas kita. Mau jadi hamba Allah kita, ada syarat-syaratnya. Hamba Allah yang paling bawah adalah makbulun. Kalau perempuannya makbulat, ya. Kemudian yang nomor 2-nya di atas itu mardiyun, kalau perempuannya mardiyat. Kalau yang paling tinggi mansurun, perempuannya mansurat, ya, begitu. Nah, ambillah di sini. Kalau kita stop sampai di tengah, kita udah selamat, dijamin surga insyaallah taala. Surganya juga bukan surga abal-abalan, bukan surga di bawah menengah ke bawah ke bawah, tapi ke atas. Tapi itu terlalu egois. Karena kita punya misi dalam hidup. Misi kita dalam hidup ini 2, menyembah Allah dan memperjuangkan agama Allah. Ini misi kita hidup. Kalau cuma menyembah Allah, malaikat aja cukup. Tapi malaikat tidak ditugaskan untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Yang ditugaskan siapa? Jin dan manusia. Dan kita sebagai manusia, apa-apa ini jin atau manusia nih? Manusia ya. Maka Bapak punya perintah dari Allah, tegakkan agama Allah. Menyembah Allah itu tidak ada hebatnya. Tapi memperjuangkan agama Allah, disinilah Bapak naik ke level tertinggi sebagai orang yang terpilih wali Allah yang layak dapat karomah dan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.